Baiklah, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian berdasarkan kasus panorama hijau. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini yang pertama adalah persediaan akhir sebesar 570 juta. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian persediaan akhir, ya, jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan. Nilainya kita peroleh dari mana? Yaitu kita peroleh dari saldo akhir di buku besar. Di sini kita lihat nilainya 586.250.000. Dikurangi dengan keterangan yang ada pada soal, yaitu persediaan akhir sebesar 570 juta. Sehingga nilainya adalah 16.250.000. Nah, kemudian penyesuaian berikutnya, ya, yang kedua adalah asuransi yang terpakai selama periode berjalan. Asuransi yang terpakai selama periode berjalan, jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka dengan nilai yang tertera, ya, sesuai dengan penyesuaian. Nah, kemudian yang ketiga jurnal untuk penyesuaian sisa perlengkapan toko sebesar 4 juta. Nah, sisa perlengkapan toko kita lihat di buku besar, perlengkapan itu, ya, perlengkapan di sini besarnya adalah 13.800.000, ya, dikurangi dengan sisa tadi 4 juta, sehingga di sini hasilnya adalah 9.800.000. Nah, berikutnya adalah penyesuaian yang poin B, itu penyesuaian untuk penyusutan. Ya, untuk penyusutan kita tinggal memasukkan saja, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, kemudian penyesuaian yang poin E, ya, yaitu hutang gaji sebesar 13.600.000. Ya, kita tulis di sini beban gaji pada hutang gaji sebesar 13.600.000. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian untuk potongan dan retur pelanggan, 60 juta untuk penjualan dan 35 juta untuk beban pokok penjualan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah penjualan pada utang pengembalian dana sebesar 60 juta dan perkiraan barang retur pada beban pokok penjualan sebesar 35 juta. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam kertas kerja. Nah, kita pertama kali dalam kertas kerja ini kita masukkan dulu semua akun yang ada dalam buku besar, ya, semua dimasukkan ke dalam kertas kerja ini. Semua akun yang ada di buku besar kita masukkan ke dalam kertas kerja ini, ya, seperti ini, ya, sebentar. Nah, ini semua adalah akun yang berasal dari buku besar, ya. Kemudian kita masukkan ke sini saldo-saldo akun yang ada di buku besar, ya, yaitu masuk ke neraca saldo sebelum disesuaikan, ya. Kemudian ditotalkan atau dijumlahkan ke bawah. Nah, jangan lupa masing-masing nilai ini harus dimasukkan sesuai dengan saldo normal. Kita lihat di sini ada kas, piutang dagang, persediaan, perkiraan barang retur, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, ya. Semuanya masuk sebagai aset. Aset itu posisi saldo normalnya ada di debit, ya. Nah, kemudian akumulasi penyusutan saldo normalnya ada di kredit, ya, hutang dagang dan seterusnya. Nah, ini masing-masing akun memiliki saldo normal, ya. Jadi jangan lupa untuk memasukkan sesuai dengan saldo normalnya. Baru kita jumlahkan ke bawah. Nah, setelah mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian, kita masukkan penyesuaian, ya. Seperti contoh di sini yang pertama cara memasukkannya, beban pokok penjualan di debit, persediaan di kredit. Kita lihat di sini beban pokok penjualan, ya, di debit. Nah, kemudian persediaan di kredit. Nah, ya. Kemudian yang kedua tadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi kita cari di sini beban asuransi di debit, ya. Kita isikan. Kemudian asuransi dibayar di muka di kredit. Nah, dan seterusnya, ya. Jadi untuk ke-6 jurnal penyesuaian tadi kita tinggal masukkan ke sini dan kita jumlahkan. Ya, maka akan menghasilkan nilai yang sama pula. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam
neraca saldo setelah penyesuaian ya. Neraca saldo setelah penyesuaian ini menyesuaikan akun-akun yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian dengan ayat jurnal penyesuaian. Contoh ini nomor 1 dan nomor 2 di sini tidak ada penyesuaiannya, jadi langsung bisa dipindahkan ke sini gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang nomor 3 ini persediaan, ada penyesuaian. Nah, tapi karena persediaan itu saldo normalnya ada di debit, maka harus diisikannya di sini di debit ya. Nah, tadi sesuai dengan data penyesuaian bahwa saldo akhirnya adalah 570 juta ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini 50 untuk perkiraan barang retur di sini debit ya. Kemudian penyesuaiannya debit artinya di sini dijumlahkan. Nah, kalau di sini kalau di neraca saldo sebelum penyesuaian di sininya debit, kemudian di sini dalam penyesuaiannya kredit artinya mengurangi, tapi posisinya tetap harus di debit. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan akumulasi penyusutan. Ini tentunya ada di kredit ya. Kemudian hutang dagang juga di kredit ya. Kemudian hutang gaji dan hutang pengembalian juga di kredit ya, karena masih termasuk hutang. Modal juga di kredit, price di debit ya, price di debit, kemudian penjualan di kredit dan beban-beban masuk ke debit. Ya, berikutnya di sini dijumlahkan total beban ya. Di sini kita lihat neraca saldo penyesuaian dijumlahkan total debit ya dengan total kredit, hasilnya sama. Nah, setelah kita mengisikan di sini ya neraca saldo setelah penyesuaian, maka kita tinggal memilah yang mana akun-akun di neraca saldo setelah penyesuaian yang masuk ke laba rugi dan yang mana yang masuk ke posisi keuangan. Ya, tentunya untuk mempermudah kita masukkan ke laba rugi dulu. Yang mana yang laba rugi? Yang laba rugi itu kan hanya 2 poin ya, hanya 2 akun ya. Yang pertama adalah penjualan ya. Yang berikutnya adalah beban-beban ya. Jadi untuk laba rugi, penjualan dan beban-beban. Kemudian kita totalkan di sini jumlahnya ya. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan atau menghitung laba ya, karena pendapatan di sini atau penjualan 5 miliar sekian dikurangi dengan beban itu selisihnya adalah 739.555 ya. 739.555.000 ya. Nah, ini adalah laba bersih. Nah, laba bersih ini kita pindahkan ya, kita pindahkan ke laporan posisi keuangan karena nanti akan menjadi penambah pada modal. Nah, kemudian kita masukkan di sini akun-akun yang belum masuk di laporan laba rugi ya, kita masukkan semua sesuai dengan posisinya apakah di debit atau di kredit ya. Kita masukkan semuanya ke sini. Nah, tentunya ini yang penjualan sampai dengan beban tidak akan masuk ke sini ya karena sudah masuk ke laba rugi. Nah, kemudian baru kita totalkan di sini, jumlahkan ya, maka akan menghasilkan nilai balance sebesar 1,661 miliar 1.661.575.000 ya. Nah, di sini laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan di sini adalah laporan yang kita peroleh dari hasil kertas kerja. Nah, untuk menyusun laporan keuangannya itu sendiri dalam format laporan keuangan harus kita buat seperti berikut ini. Nah, di sini adalah laporan laba rugi. Ya, kita masukkan di sini laporan laba ruginya, penjualan, beban pokok penjualan, kemudian beban-beban ya, yang nanti hasilnya lihat di sini penjualan ya. Nah, kemudian beban pokok ya, kemudian laba kotornya menjadi 2.321 ya. Kemudian kita masukkan juga beban-beban operasional ya. Kemudian total beban akan menghasilkan laba sebesar 739.555.000
Nah, dari sini kita masukkan ya. Laba bersih ini kita masukkan pada laporan perubahan ekuitas. Ini laba bersih ya. Kita masukkan. Nah, ditambahkan dengan modal dan investasi tambahan jika ada ya. Nah, kemudian dikurangi dengan right, maka akan menghasilkan modal akhir 1,289 ya. Nah, dari sini modal akhir, modal 31 Mei atau modal akhir ini kita masukkan ya ke dalam laporan posisi keuangan. Ya, tinggal pindahkan. Nah, kemudian yang lainnya di sini kita masukkan. Ya. As, piutang, persediaan, perkiraan barang retur, asuransi dibayar di muka, perlengkapan ya, dan akumulasi penyusutan. Di sini sifatnya mengurangi ya, sehingga saya beri tanda minus. Nah, kemudian hutang-hutang juga dimasukkan ya, sehingga kita memperoleh total hutang dan modal 1.455.875 ya. Jadi sama hasilnya dengan total aset. Nah, inilah laporan posisi keuangan. Dari sini kita masukkan ke dalam jurnal penutup ya. Apa yang masuk ke dalam jurnal penutup yaitu akun-akun sementara. Akun-akun sementara itu akun yang ada dalam laporan laba rugi karena di sini fungsinya untuk menutup kegiatan pada periode tersebut ya. Jadi kita masukkan yang pertama penjualan pada ikhtisar laba rugi, kemudian yang keduanya menutup beban-beban ya, menutup beban-beban ya. Kemudian yang ketiganya di sini menutup laba bersih tadi ya. Kemudian di sini menutup right ya, sehingga akun-akun yang dalam laporan laba rugi atau disebut sebagai akun sementara secara hitungan menjadi dinolkan begitu ya, ditutup buku begitu ya. Nah, tinggal kita di sini memasukkan akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan ya. Tinggal dimasukkan sesuai dengan saldo normalnya apakah ada di debit atau di kredit ya. Nah, seperti ini perhitungan atau penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.